Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Ningtyas Safitri dengan NPM 2020 4350 1360. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya akan mendemokan program yang sudah saya buat. Di sini ada tampilan layar login. Di sini ada logo dari perusahaan tempat saya penelitian. Di sini juga ada sistemnya, sistem pendukung keputusan, pemilihan karyawan terbaik, dan di sini ada menu untuk email. Di sini kita bisa tulis dengan admin@mail.com karena yang bisa mengakses admin. Lalu kata sandinya itu di 123. Lalu bisa di sini ada tombol untuk masuk dan bisa lalu diklik. Ketika login berhasil akan ada notifikasi login berhasil, lalu bisa ditekan OK. Jika ada salah penulisan pada password atau email, maka notifikasinya akan tertuliskan login gagal. Oke, ini oke. Ini merupakan menu utama dari program saya. Di sini ada menu master, yaitu ada menu karyawan, kriteria, dan juga alternatif. Kita buka dari karyawan terlebih dahulu. Di sini ada menu untuk penulisan penginputan nama, jenis kelamin, nomor handphone. Lalu di sini ada tombol untuk menyimpan, mengubah, menghapus, dan juga membatalkan data. Di sini juga ada tombol untuk keluar jika sudah selesai menginput data. Ini contoh dari inputan data yang sudah saya input. Kita contoh di sini misalkan nama karyawannya Niken, jenis kelaminnya itu ada perempuan, lalu nomor handphonenya, lalu kita simpan. Ketika berhasil menginput data akan muncul notifikasi seperti ini, lalu bisa kita tekan OK. Nanti akan data yang sudah kita input akan masuk ke data karyawan. Setelah itu jika ingin mengubah bisa diubah. Misalkan namanya kita tambah jadi Niken Ayu, lalu bisa diubah. Update berhasil berubah namanya menjadi Niken Ayu. Begitu pula jika ingin menghapus. Ketika ingin menghapus, ini tinggal diklik hapus, lalu akan ada notifikasi yakin untuk menghapus atau tidak. Jika iya bisa tekan yes, lalu akan ada notifikasi kembali jika hapus berhasil. Ini oke. Begitu pula jika kita ingin menginput tetapi tidak jadi, bisa ditekan dengan batal. Oke, lalu kita bisa keluar, kita beralih ke data kriteria. Untuk data kriteria itu bisa ini sudah saya contohkan, bisa diketik dari nama kriterianya. Jenis kriterianya ada benefit dan cost. Ini di sini ada pilihannya benefit dan cost. Lalu juga ada untuk bobotnya. Ini untuk bobotnya, ini sudah saya input. Lalu juga nanti masih sama dengan form yang pertama, bisa disimpan, ubah, hapus, batal, dan juga ada tombol untuk keluar. Oke, ini kita keluar. Lalu ada menu untuk data alternatif. Di sini kita bisa cari karyawan. Misalkan kita mau masukkan atas nama Siti Nurani. Ini kita bisa simpan. Nanti akan notifikasi berhasil, kita tekan OK, nanti akan masuk ke sini lagi. Oke, ini bisa kita ubah juga. Berhasil. Ini juga bisa kita hapus jika ingin kita hapus. Masih sama dengan menu di awal. Ini bisa kita hapus dan akan ada notifikasi seperti ini kembali. Lalu kita keluar. Setelah itu dari data master sudah kita buka semua, lalu ada data perankingan. Jadi untuk penilaiannya ada di sini seperti ini. Ini misalkan range-nya dari angka 1 sampai angka 10 bisa kita masukkan di loyalitas, misalkan 9, untuk kedisiplinannya juga 8, absensinya 0, performanya misalkan 10. Lalu di data karyawan berikutnya 8, 9, 1, dan 9. Untuk data berikutnya misalkan 8, 7, 1, dan 10. Oke.
Lalu ada tombol untuk menghitung, ini bisa kita tekan, nanti akan ada hasil penilaian. Hasil penilaian ini ada ID alternatif, nama alternatif, nilai, dan juga ranking. Lalu juga bisa disimpan dari hasil penilaian ini, kita simpan. Akan ada notifikasi seperti ini, bisa tekan OK, ini dikeluarkan, lalu kita kembali ke bagian laporan. Ini menu untuk laporan, ada 4 laporan, laporan penilaian, laporan karyawan, laporan kriteria, dan laporan alternatif. Kita buka satu persatu, yang pertama ada laporan penilaian. Untuk laporan penilaian bisa kita pilih, lalu bisa kita cetak. Ini untuk yang tadi sudah kita input, ada 3 nama karyawan yang kita lakukan penilaian. Ini untuk peringkatnya, ini nama alternatifnya, dan ini untuk nilainya. Di sini sudah ada nama kota, hari, tanggal, bulan, dan juga tahun, serta sudah ada keterangan siapa yang bertanda tangan di laporan ini, dan juga sudah ada nama dari orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tersebut. Di sini juga ada form untuk simpan, nanti akan bisa dipilih untuk foldernya. Lalu di sini juga bisa untuk di-print, jadi jika ingin hard copy bisa langsung di-print di menu ini, jika ingin show file saja bisa di sini. Lalu ini keluar, jika keluar kita bisa ke laporan yang bagian laporan karyawan. Ini sudah ada laporan karyawan yang sudah di-input di menu karyawan pertama tadi. Ini sudah ada ID-nya, nama karyawan, jenis kelamin, dan nomor handphone. Di sini juga sudah ada nama kota, hari, tanggal, bulan, tahun, serta sudah ada jabatan dari orang yang bertanda tangan, serta ada nama orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tersebut. Oke, di sini juga bisa di-save, bisa di-print juga. Di sini juga sudah ada logonya, sudah ada kop suratnya. Lalu untuk laporan yang berikutnya, laporan data kriteria, sama juga sudah ada ID, nama kriteria, jenis kriterianya, bobotnya, sudah ada kop suratnya, sudah ada kota, hari, tanggal, bulan, tahun, jabatan, serta nama orang yang bertanda tangan di laporan tersebut. Sudah bisa di-save juga, bisa di-print juga. Berikutnya laporan alternatif, masih sama, sudah ada kop surat. Ini laporan data alternatif, ada ID alternatifnya, ada nama alternatifnya. Di sini juga sudah ada nama kota, hari, tanggal, bulan, tahun. Sudah ada jabatan juga, sudah ada nama yang menjabat juga. Di sini juga bisa untuk disimpan, juga bisa di-print. Oke. Lalu yang terakhir ada menu untuk keluar. Ketika kita klik akan keluar, nanti akan ada notifikasi yakin untuk keluar atau tidak. Jika yakin bisa menekan tombol yes, atau jika belum yakin bisa menekan tombol no. Ini kita tekan yes, lalu akan kembali ke bagian awal, yaitu bagian login, di tampilan layar bagian login. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.